Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Minang Petu dimanapun berada. Hari ini Sabtu 11 April 2020. Saya sendiri Sabrina Fadila Az-Zahra sebagai reporter dari mediabintang1.com ditemani oleh Bapak pemimpin redaksi kita, Bapak Taufik Effendi. Selamat malam, Pak. Malam. Kemudian kita juga dihadirkan dengan rekan-rekan densana kita dari yang kuliah di luar negeri. Selamat malam, Bang Cipto. Selamat malam. Assalamualaikum. Yes. Di situ siang ya, Bang ya? Malam, siang sekarang kayak. Kalau di kita sekarang jam 2 siang. Jam 2 siang. Selamat malam juga kami ucapkan kepada Bang Lido. Halo, selamat malam. Malam. Di situ bagaimana, Bang? Di sini sekarang jam 6.52 malam. 6.52. Maghrib ya, maghrib. Iya, maghrib. Kita mengupdate dulu kondisi coronavirus disease di Sumatera Barat. Saat ini berdasarkan rilis pers dari Humas Sumbar, sudah ada terkonfirmasi 32 pasien positif coronavirus disease atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai hal tersebut dan perkembangan juga bagaimana di luar negeri. Mungkin langsung saja kepada Pak Taufik Effendi, disilakan Pak. Ya, terima kasih. Juga terima kasih nih buat Cipto ya, yang sedang di Inggris, dan Rido yang lagi di India. Jadi malam ini kita berbincang-bincang mengenai COVID-19. Tadi sudah di-update oleh Cindy bahwa kondisi Sumatera Barat hari ini per data sore tadi ya, Cindy ya, ada 32 yang sudah terpantau positif COVID-19. Nah, dari yang 32 itu ada yang 3 orang yang sudah meninggal, tetapi ada 6 orang yang sembuh. Nah, sisanya ada yang sedang dirawat. Nah, malah ada yang juga melakukan isolasi mandiri. Kepada Cipto secara bergiliran dengan Rido ini kita ingin minta update informasi juga. Bagaimana di tempat masing-masing. Nah, habis itu mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Jadi mungkin pembukaannya seperti itu. Silakan Cindy, kembali ke Cindy. Silakan. Ya. Ya Pak. Nah, tadi juga terima kasih kepada Bapak sudah memaparkan juga. Mungkin kepada Bang Cipto dulu, bagaimana Bang perkembangan COVID-19 di Inggris ya Bang ya? Silakan. Ya. Terima kasih. Ya, selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang waktu Inggris. Perkenalkan, nama saya Cipto Wardoyo. Saya merupakan alumni UNP, Universitas Negeri Padang. Saya kebetulan dulu pernah menimba ilmu di Kota Padang tahun 2002. Dan sekarang saya sedang studi S3 di Coventry University, Inggris. Kota Coventry ini sekitar 1,5 jam dari kota London. Dan saya sekarang sebagai dosen di Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa melaporkan kondisi COVID-19 di Inggris ini cukup mencekam ya. Kabar terakhir kemarin sama-sama kita tahu bagaimana beberapa pejabat penting di Inggris seperti Perdana Menteri Inggris Boris dan juga Pangeran Charles ya terkena positif COVID sehingga harus istirahat dan dirawat di rumah sakit. Dan kondisi terkini COVID-19 atau COVID-19 di Inggris ini jumlahnya sangat drastis ya. Yang meninggal per hari ini itu 8.958.
sudah mendekati 9.000 yang meninggal. Dan ini juga melihat kondisinya ya, 19.304 itu didiagnosa sakit dan dirawat di rumah sakit. Jadi memang di Inggris ini COVID-19 ini dianggap udah suasana perang gitu Pak. Jadi memang jumlah populasi di Inggris yang tidak begitu banyak dan jumlah orang yang terinfeksi yang begitu banyak, ini membuat kondisi di Inggris ini terutama para medis dan kewalahan. Sehingga memang opsi Inggris untuk lockdown itu adalah opsi yang paling tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini di Inggris. Begitu gambaran secara umum. Ya, terima kasih kepada Bang Cipto. Ya, selanjutnya kepada Bang Rido, disilakan Bang, bagaimana kondisi di India saat ini? Oke, terima kasih sebelumnya kesempatannya untuk Minang 1. Perkenalkan, nama saya Oktrido. Jadi saat ini saya sedang internship Pak, jadi di salah satu IT company yang ada di India. Dulu kuliahnya di jurusan manajemen internasional, dan kebetulan sekarang udah satu tahun di India. Oke. Nah, jadi per April ini 1 tahun Pak. Jadi di India ini sekarang kondisinya kita lagi lockdown hari ke-18. Jadi ada lockdown untuk seluruh satu antero India, itu udah dari tanggal 25 Maret sampai 14 April. Jadi selama 21 hari ada lockdown di sini, jadi semua toko-toko tutup, semua restoran tutup, sekolah, kantor tutup, kecuali ini Pak, warung-warung kecil yang di pinggir jalan yang jual-jualan sembako gitu masih buka. Nah, kalau korbannya gimana? Kalau di sini udah 7.900 positif Pak. Kalau untuk di India secara keseluruhan. Dan kalau untuk yang paling banyak itu di Mumbai sekarang. Di Mumbai itu udah sampai 1.000 kasus. Dan sampai per hari ini kita belum ada update dari pemerintah, dari Prime Ministernya India. Kemungkinan akhir besok atau lusa dia bakal pengumuman lagi gimana kabar lockdown ini, apakah diperpanjang atau tidak. Ya, terima kasih kepada Pak Rido. Bagaimana Pak TE? Ya, jadi mungkin kita ke Cipto dulu ya. Iya Pak. Dari populasi yang ada di Inggris, secara persentase ya lumayan besar kan, karena tadi disebutkan angka yang meninggalnya sudah mencapai 8.000 lebih ya. Hampir 9.000. Hampir 9.000 yang meninggal, sementara yang tercatat positifnya sudah 19 ribuan gitu ya. Betul. 19 ribuan. Dan kalau kita melihat dari persentase per jumlah penduduk, memang sudah ya pantas saja itu sudah dianggap sebagai sebuah dalam tanda kutip ya perang ya. Darurat perang, ya. Darurat perang ya. Sehingga sudah diberlakukan lockdown apa belum itu? Sudah Pak. Jadi lockdown itu sudah 2 minggu yang lalu. Jadi kita tidak bisa bepergian kecuali kalau untuk kebutuhan penting seperti membeli makanan dan sebagainya. Dan terutama untuk petugas medis ya. Jadi sekarang sudah diberlakukan ini kebijakan tidak boleh bergerombol atau berkerumun melebih dari 2 orang. Kalau dilakukan akan dikenakan tindakan denda atau nanti polisi akan turun tangan. Oke. Nah, dari 2 minggu lockdown itu, dia update per harinya ada nggak disampaikan oleh pemerintah ini? Apakah terjadi penurunan, tren penurunan atau gimana? Iya, pemerintah senantiasa memberikan update terbaru ya. Dan dari beberapa pekan yang lalu ini terjadi peningkatan. Bahkan beberapa hari kemarin itu ada suatu peningkatan yang sangat drastis, kematian hampir 1.000 dalam 1 hari. Jadi sangat mencekam kondisinya. Jadi sekarang makanya akan diberlakukan kembali lockdown depannya, karena melihat memang kondisinya dari 19.000 yang terdiagnosa sakit itu dan dirawat itu bisa menularkan juga, makanya memang kebijakan lockdown ini cukup ketat di sini. Ya.
Nah, kalau kita lihat dari sebarannya, apakah di Inggris itu ada daerah yang sebagai epicentrum kita sebut atau merata ya, gimana itu? Kalau lihat dari sebarannya, sepertinya memang kota London dan Birmingham sebagai dua kota besar di Inggris ini yang menjadi epicentrumnya, karena mungkin jumlah penduduknya banyak dan tingkat kepadatan penduduknya juga lebih. Jadi ada beberapa daerah yang tidak terlalu terdampak, misalnya di Belfast ya, di bagian Irlandia gitu. Yeah. Dia tidak terlalu terdampak karena memang agak jauh ya dari berbeda pulau gitu kan. Walaupun termasuk bagian dari Inggris Raya tapi berbeda pulau. Di bagian utara pun jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi yang kayaknya sepertinya dari sebarannya itu lebih ke kota besar gitu ya, kayak di London dan Birmingham. Nah, kemudian dengan adanya lockdown itu, kan ada apa namanya, secara keekonomian kan semua aktivitas ekonomi kan jadi relatif berhenti itu. Iya, betul. Nah, kalau yang saya bayangkan di Indonesia ini, kalau di Indonesia aktivitas ekonomi seorang tukang ojek atau aktivitas ekonomi seorang pedagang kaki lima yang jualan nasi goreng malam-malam, apabila itu berhenti, maka yang akan dimakannya pun tidak akan ada ke depannya. Nah, sehingga ketika ini diberlakukan lockdown, maka produktivitas mereka akan tidak ada, akibatnya mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan. Kalau di Inggris gimana kondisinya, Cipto? Kalau di Inggris terakhir informasinya bahwa para pekerja yang hari ini dirumahkan gitu ya, mereka tetap mendapatkan gaji gitu, karena pemerintah Inggris sudah menyediakan anggaran funding untuk kondisi seperti ini gitu. Jadi beberapa rekan kita yang bekerja gitu ya, yang bekerja dan kemudian harus dirumahkan gitu, karena untuk mengantisipasi penyebaran COVID ini, dia akan diajukan untuk memperoleh tetap gaji gitu, meskipun hanya 80%. Jadi masih tetap ada pemberian insentif atau gaji dari pemerintah. Ya. Oke, mungkin saya ke Rido dulu nih, pertanyaan yang sama ini. Ya, kan ada satu minggu ya sudah lockdown di India. Ini udah hari ke-18, Pak. Oh, berarti udah 3 mingguan ya, udah masuk minggu ketiga ya, minggu ketiga. Nah, kalau kondisi ekonomi India kan masih agak mirip juga ya dengan di kita di Indonesia, banyak pekerja harian segala macam. Gimana kira-kira itu dampak ekonominya? Pastinya itu dampak ekonominya terasa banget kalau untuk masyarakat yang menengah ke bawah. Seperti yang kemarin kita lihat di awal-awal lockdown, itu di sekitar tanggal 25 bulan Maret, itu ada bukan kerusuhan ya Pak ya, tapi banyaknya orang-orang bertumpuk di salah satu terminal bus di New Delhi. Karena kemarin itu kan ada isu kalau lockdown ini kan sampai tanggal 14 April ya. Ada kemungkinan lagi diperpanjang dan masyarakat yang rata-rata bekerja sebagai buruh harian juga kebingungan mau ngapain gitu. Jadi semua masyarakat yang pekerja harian di New Delhi, mereka berbondong-bondong ke terminal bus, ke salah satu pusatnya itu, ya untuk cari bus ke kampung halaman masing-masing gitu. Terus apa yang dilakukan pemerintah itu terhadap orang yang kira-kira, kalau tadi di Inggris kan orang yang digaji pemerintah kan tetap dibayarkan gajinya 80%. Nah, kalau di India kondisinya seperti apa itu? Kalau di India sendiri kebijakan yang pastinya juga banyak perusahaan-perusahaan yang harus terpaksa merumahkan karyawan-karyawannya. Terus di sini juga Rido lihat di berita-berita ini dari kepolisian, dari tentaranya juga, banyak juga NGO yang turun ke jalan kayak bagi-bagi makanan segala macam untuk masyarakat gitu. Oke, kemudian nanti ini juga dengan Cipto ini. Di India dulu, terkait dengan kebijakan lockdown itu, dari sisi masyarakatnya gimana? Apakah
terjadi automatically mereka patuh seperti itu atau bagaimana? Sehingga ini kan ada dua sisi nih. Pemerintah di satu sisi mengeluarkan kebijakan, tapi di sisi lain ada masyarakat yang dengan persepsinya masing-masing yang juga tidak seragam. Apakah itu automatically dia bisa diarahkan tuh karena kondisi di India dulu gimana? Oke, jadi kalau sejauh ini, kalau di tempat Rido tinggal di kota Lucknow, sejauh ini suasana lockdown itu cukup kondusif, Pak. Jadi kita diberikan kesempatan untuk, ini tergantung kebijakan masing-masing negara bagian. Jadi kalau seperti di New Delhi itu masyarakat diberikan kesempatan untuk belanja ke pasar itu di pagi hari, dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Nah setelah itu polisi pun lalu setiap saat. Walaupun ini di gang-gang kecil kayak tempat itu tinggal kan maksudnya udah gang gitu ya. Nah itu tetap polisi lewat pakai sepeda motor. Kalau di jalan raya selalu ada polisi juga. Bahkan di jalan-jalan raya pun sekarang itu ditutup satu jalur kadang. Jadi semua orang yang lewat itu kayak setiap perempatan kita selalu dicek, Pak. Dicek semuanya mau kemana, SIM-nya segala macam gitu.